Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakali Putra dari program studi teknik industri. Di sini ingin mempresentasikan PPT dari pemrograman komputer yang berjudul analisis dan visualisasi data rantai pasok supply chains untuk optimasi efisiensi biaya dan kontrol kualitas atau kontrol produk menggunakan Python. Di sini ada pembahasan yang isinya judul, tujuan simulasi, dan uraian kode program analisis data supply chain. Pertama, ada tujuan simulasi menerapkan Python dalam pengolahan dan analisis data supply chains menggunakan Pandas untuk membaca, mengolah, dan menganalisis data, memanfaatkan Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi grafik yang informatif, menganalisis aspek jenis produk, harga, revenue, biaya manufaktur, transportasi, dan hingga defect rate. Di sini ada pustaka utama atau core libraries. Yang pertama ada Pandas, yang kedua ada Matplotlib, yang ketiga ada Seaborn. Pandas merupakan pustaka utama yang digunakan untuk membaca dan mengelola dataset berformat PSP dalam struktur data frame. Terus juga menyediakan berbagai fungsi untuk melakukan eksplorasi data seperti menanyakan informasi dataset, menghitung statistik deskriptif, memeriksa missing value, mendeteksi data duplikat, serta melakukan mengelompokkan data dan perhitungan agregasi. Terus yang kedua ada Matplotlib, merupakan pustaka visualisasi dasar dalam Python yang digunakan untuk membuat berbagai jenis grafik. Terus yang ketiga ada Seaborn. Seaborn merupakan pustaka visualisasi statistik yang dibangun di atas Matplotlib. Library ini digunakan untuk menghasilkan tampilan grafik yang lebih menarik, informatif, dan mudah dibaca. Di sini ada inisialisasi environment dan dataset. Kode yang digunakan untuk mengimport library yang diperlukan dalam proses analisis data. Yang pertama ada import library, yaitu ada Pandas, Dumpy, Matplotlib, dan Seaborn disiapkan sebagai fondasi analisis. Yang kedua tur tema dan ukuran grafik. Temanya yaitu width dan ukurannya figur 10 x 6 inci. Terus yang ketiga ada baca datasetnya. Read CSP membaca supply chain data CSP ke dalam data frame DF untuk tahap analisis dan visualisasi. Di sini ada hasil simulasi dan analisis data. Terdapat 7 grafik, dan yang pertama yaitu grafik pertama jumlah produk berdasarkan produk type. Untuk menghitung jumlah tiap kategori pada kolom produk type, grafik ini menunjukkan 3 kategori, yaitu haircare, skincare, dan kosmetik. Dengan skincare terbanyak. Kategori dengan data lebih banyak menandakan produk yang lebih sering muncul dalam persyaratan pasok, menjadi acuan proses pengelolaan persediaan. Terus yang grafik kedua ada rata-rata harga berdasarkan produk type. Dihitung rata-ratanya dengan Mian, lalu divisualisasikan dengan bar plot. Terlihat adanya perbedaan rata-rata harga antar kategori, mencerminkan strategi penetapan harga yang berbeda sesuai karakteristik, kualitas, dan target konsumen masing-masing produk. Terus yang ketiga ada grafik total revenue generate berdasarkan produk type. Data dikelompokkan dengan groupie, dijumlahkan dengan sum, lalu ditampilkan sebagai diagram batang menggunakan bar plot. Kategori skincare memberi kontribusi pendapatan terbesar sehingga dapat dijadikan produk unggulan. Sedangkan kategori lain dievaluasi untuk strategi pemasaran dan alokasi sumber daya. Terus grafik yang keempat itu histogram distribusi harga produk. Menggambarkan penyebaran harga beserta kurva distribusinya. Sebagian besar atau terkonsentrasi pada rentang tertentu. Membantu mengidentifikasi nilai ekstrim sebagai dasar evaluasi strategi penetapan harga sesuai kondisi pasar. Terus yang kelima ada convert, yaitu jumlah penggunaan transportasi modes. Menghitung frekuensi penggunaan tiap moda transportasi, yaitu road, air, rail, dan sea. Moda yang paling dominan menunjukkan preferensi perusahaan terhadap efisiensi biaya dan kapasitas distribusi. Sedangkan moda yang jarang digunakan mengindikasikan perbatasan tertentu. Terus yang keenam, grafik bar chart, yaitu rata-rata manufacturing cost berdasarkan produk type. Rata-rata biaya manufaktur dihitung dengan groupie dan Mian, lalu divisualisasikan dengan bar plot. Perbedaan biaya antar kategori dipengaruhi kualitas bahan baku, produksi, dan kompleksitas pembuatan, menjadi dasar penilaian efisiensi produk tanpa mengurangi
kualitas. Terus yang ketiga ada scatter plot, Dapat lagi aku. hubungan price dengan revenue generate. Menunjukkan hubungan harga dan pendapatan tiap produk, diwarnai beragam kategori, penyebaran titik yang tidak linear, membuktikan revenue juga dipengaruhi volume penjualan, permintaan pasar, dan strategi distribusi, bukan hanya oleh harga produk. Sini ada kesimpulan. Pertama adalah analisis data supply chain berdasarkan dilakukan dengan Pandas, Marketlab, dan Seaborn di Python. 7. Visualisasi memberi gambaran distribusi produk, harga, revenue, daya transformasi, dan hubungan price revenue. Terus yang ketiga ada data mantra jadi lebih mudah dipahami, hingga pola dan hubungan antar variabel terlihat jelas. Terus yang terakhir ada hasil analisis mendukung pengambilan keputusan, mulai dari strategi harga, pengenalan biaya, produksi, dan optimalisasi distribusi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.